Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discussing different types of testing and evaluation based on our research. There are several types such as placement test, achievement test, diagnostic test, proficiency, formative, and summative test. So before we begin our discussion, let's us introduce ourselves. So my name is Alma Damayanti and my partner is Irma and Alkap. So let's start with placement test first. Jadi yang pertama yaitu Alderson tahun 2005 menekankan bahwa placement test harus sesuai dengan tujuan kurikulum program pendidikan dan dapat secara akurat mengelompokkan siswa ke dalam level yang sesuai. Tes harus memiliki keseimbangan antara validitas dan reliabilitas agar dapat berfungsi dengan efektif. Referensinya dari buku Diagnosing Foreign Language Proficiency, The Interfact Between Learning and Assessment. Dan berikutnya yang kedua, menurut Bachman tahun 1990 menjelaskan bahwa placement test dalam pembelajaran bahasa harus mengukur kemampuan komunikatif siswa, bukan hanya kemampuan linguistik dasar. Tes harus mencakup komponen seperti kemampuan strategis sosiolinguistik dan wacana untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Referensinya dari Bachman dan dari buku Fundamental Consideration in Language Testing. Dan yang ketiga, menurut Hayes tahun 2003 mengemukakan bahwa placement test harus dirancang berdasarkan prinsip keandalan, validitas, dan dampak. Ia juga menekankan pentingnya tes yang sesuai dengan konteks belajar siswa agar hasilnya lebih bermakna. Referensinya dari buku Testing for Language Teachers. Dan yang keempat, menurut Lado tahun 1961 mengembangkan teori bahwa dalam tes penempatan bahasa, kesalahan siswa dapat diprediksi berdasarkan perbedaan antara bahasa pertama mereka dan bahasa target. Oleh karena itu, placement test harus mempertimbangkan kesulitan linguistik yang mungkin dihadapi siswa dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Referensinya dari buku Language Testing, The Construction and Use of Foreign Language Test. Jadi, how about you, Alkap? Menurut pendapat saya tentang placement dapat meningkatkan pengalaman kerja, membantu siswa memperoleh pengalaman kerja yang nyata dan relevan dengan bidang yang mereka minati. Placement dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dampak negatif dari placement yaitu dapat mengganggu proses belajar siswa jika tidak diatur dengan baik dan juga tidak sesuai dengan minat. Placement dapat tidak sesuai dengan minat atau bakat siswa sehingga mereka tidak dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Thank you. And the next, how about you, Irma? Jadi pendapat saya tentang placement test atau tes penempatan yaitu tes ini digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan awal siswa agar mereka dapat ditempatkan dalam kelompok atau kelas yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, pada hal ini sangat penting dalam sistem pendidikan berbasis level karena dapat membantu memastikan bahwa siswa menerima materi yang sesuai dengan tingkat pemahamannya. Namun, adapun pada tantangannya yaitu memastikan bahwa tes ini valid dan reliable dan mengukur kemampuan awal siswa secara akurat. Berikutnya we are going to discussing achievement test. Yang pertama, menurut Groenland tahun 1990 menekankan bahwa achievement test harus memiliki tujuan instruksional yang jelas sehingga hasil tes benar-benar mencerminkan hasil belajar siswa. Ia juga menekankan pentingnya validitas dan reliabilitas dalam penyusunan tes. Referensinya dari buku Measurement and Evaluation in Teaching. Dan yang kedua, Lin tahun 2000 menjelaskan bahwa achievement test harus mengukur keterampilan yang telah diajarkan dan digunakan untuk evaluasi efektivitas pembelajaran. Ia juga memperkenalkan konsep tes berbasis kriteria dan tes berbasis norma. Referensinya dari buku Measurement and Assessment in Teaching. Dan yang ketiga, menurut Ahmad and Glock
tahun 1981 membahas bahwa achievement test harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran pendidikan, termasuk pemilihan format tes yang sesuai, serta analisis hasil tes untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Referensinya dari buku Educational and Psychological Testing. And the last, menurut Anastasi tahun 1988 menanggapi bahwa achievement test tidak hanya mengukur prestasi akademik, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor psikologis seperti motivasi dan kecemasan siswa dalam mengerjakan tes. Referensinya dari buku Psychological Testing. I think that's all. And how about you, Irma? Oke, jadi pendapat saya tentang achievement atau pencapaian, yaitu hal ini dapat mengukur sejauh mana sih siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dalam kurikulum tertentu. Biasanya dilakukan setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau tahap semester. Dalam hal ini, berguna untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada guru dan juga siswa. Namun, jika hanya berfokus pada hasil akhir saja tanpa mempertimbangkan suatu perkembangan siswa secara keseluruhan, bisa menyebabkan tekanan yang berlebihan dan mengurangi esensi pembelajaran yang bermakna. Okay, thank you. And the next, how about you, Alka? Achievement dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dampak negatif dari achievement yaitu dapat menghasilkan tekanan pada siswa untuk mencapai tujuan akademik yang dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Achievement dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mencapai tujuan akademik. Okay, thank you. My name is Alkap. I will explain about diagnostic assessment, experts and theories. Menurut Charles Alderson 2005, Diagnosing Foreign Language Proficiency menjelaskan bahwa diagnosis assessment bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan spesifik siswa agar pembelajaran lebih efektif, menekankan pentingnya tes diagnostik yang dapat memberikan umpan balik detail kepada siswa dan guru. Referensinya itu Alderson 2005, Diagnosing Foreign Language Proficiency, The Interface Between Learning and Assessment Continuum. Menurut Eun Yung Jeng 2009, Cognitive Diagnostic Assessment CDA mengembangkan CDA sebagai pendekatan berbasis psikometri untuk menganalisis keterampilan spesifik siswa dalam pembelajaran bahasa, menghubungkan hasil tes dengan model kognitif untuk membantu guru memahami kesulitan siswa. Referensinya Zhang 2009, Cognitive Diagnostic Assessment of L2 Reading Comprehensive Ability. Yang ketiga, menurut Konsen, Liu, and Glenn Fulcher 2014, Diagnostic Language Assessment DLA mengusulkan bahwa diagnostic assessment harus berbasis bukti dan relevan dengan tujuan pembelajaran, menyoroti pentingnya keakuratan tes diagnostik dalam menilai aspek bahasa seperti sintaksis dan kosakata. Referensinya dari Liu and Fulcher 2014, Re-examining Language Assessment. Yang keempat, menurut Kyril Ware 2005, Validity Framework in Diagnostic Testing mengembangkan framework validitas dalam diagnostic assessment untuk memastikan bahwa hasil tes benar-benar mencerminkan kelemahan siswa. Memastikan bahwa tes diagnostik tidak hanya mengukur kemampuan siswa, tetapi juga memberikan wawasan bagi guru. Referensinya dari Ware 2005, Language Testing and Validation and Evidence-Based Approach, Palgrave, Macmillan. Selanjutnya, how about you from Alma Damayanti? Okay, thank you. Jadi,
Menurut pendapat saya tentang diagnostic assessment sangat penting dalam pembelajaran bahasa karena membantu mengidentifikasi kelemahan spesifik siswa. Seperti yang dikatakan, tes diagnostik harus memberikan umpan balik yang detail agar pembelajaran lebih efektif. Selain itu, pendekatan kognitif diagnostic assessment dapat membantu guru memahami kesulitan siswa melalui analisis berbasis psikometri. Dengan menggunakan tes yang valid dan berbasis bukti, guru bisa lebih akurat dalam menyesuaikan strategi pengajaran. And how about you, Irma? Nah, oke. Pendapat saya tentang diagnostik tes atau tes diagnostik, yaitu pada tes ini dirancang untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam keterampilan tertentu, seperti pada tata bahasa, kosakata, atau keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Hal ini sangat berguna bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, dalam praktiknya, seringkali tes diagnostik kurang dimanfaatkan secara optimal karena guru lebih fokus pada tes sumatif dibandingkan tes formatif. Okay, thank you. My name is Irma. I would like to explain about formative assessment dan juga summative assessment. So, from the expert, the first is Paul Black and Dylan William pada tahun 1998 berpendapat bahwa formative assessment adalah proses penilaian berkelanjutan yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan memberikan umpan balik yang membangun. Referensinya yaitu pada buku Assessment and Classroom Learning dan juga Assessment in Education, Principles, Policy, and juga Practice. Kemudian, expert number 2 is Sadler pada tahun 1989 berpendapat bahwa hal ini dapat membantu siswa memahami standar keberhasilan dan bagaimana mereka bisa mencapainya melalui umpan balik yang efektif. Dalam bukunya yaitu Formative Assessment and juga the Design of Instructional System atau Instructional Science. Kemudian, expert number 3 is Seipert pada tahun 2000 berpendapat bahwa formative assessment itu bukan hanya sekadar tes, tetapi juga bagian dari proses belajar yang melibatkan refleksi dan penyesuaian strategi pengajaran. Referensinya pada Seipert LA pada tahun 2000 dalam bukunya The Role of Assessment in a Learning Culture atau Educational Researcher. Kemudian expert number 4 is Higgins pada tahun 2005 berpendapat bahwa formative assessment yaitu dapat memberdayakan siswa dengan memungkinkan mereka terlibat aktif dalam proses evaluasi kemajuan belajar mereka sendiri. Referensinya yaitu dari Higgins sendiri dalam bukunya From Formative Assessment to Assessment for Learning, A Path to Success in Standards-Based School, P. Delta Kippen. And okay, thank you. How about you, Alkap? Jadi pendapat saya tentang formatif. Formatif dapat meningkatkan pemahaman, dapat membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Dampak negatif dari formatif itu dapat menghasilkan tekanan pada siswa untuk mencapai target yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Dan juga formatif dapat mengabaikan kebutuhan individu siswa dan membuat mereka merasa tidak nyaman dan target yang telah ditetapkan. Dan juga pendapat saya tentang positif sumatif dapat mengukur kemampuan sumatif, dapat membantu mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran dan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Sumatif dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam memahami materi pelajaran. Dampak negatif dari sumatif itu dapat menghasilkan tekanan pada siswa untuk mencapai hasil yang baik yang dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Okay, thank you. Okay, and then the material is summative assessment. Expert number 1 is Harlan pada tahun 2007 yang dimana berpendapat bahwa summative assessment digunakan untuk menilai pencapaian siswa setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran, seringkali dalam membentuk ujian akhir atau tugas besar. Referensinya dari Harlan
Helen Wee 2007 dalam bukunya Assessment of Learning SIJE Publication. Ekspor kedua yaitu Scriven pada tahun 1967 berpendapat bahwa hal ini berfungsi untuk membuat keputusan akhir mengenai efektivitas suatu program atau pencapaian siswa dalam kurun waktu tertentu. Referensinya dari Scriven Aim pada tahun 1967 dalam bukunya The Methodology of Evaluation, Perspective of Curriculum Evaluation. And then expert ketiga yaitu Bloom, Hastings, and Meadows pada tahun 1971. Summative assessment adalah suatu hal yang dirancang untuk mengukur hasil belajar siswa dibandingkan dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Referensinya pada Bloom B.S., Hastings G.T., dan Meadows G.F. pada tahun 1971 dalam bukunya yaitu Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning, MC Crowhill. Kemudian, and the last expert is from Gaskey pada tahun 2003 yang berpendapat bahwa hal ini merupakan penilaian sumatif digunakan oleh pendidik atau mengevaluasi efektivitas pengajaran dan juga mengukur ketercapaian tujuan pendidikan di akhir periode pembelajaran. Referensinya dari Gaskey sendiri, Gaskey TR 2003 dalam bukunya How Classroom Assessment Improve Learning, Educational Leadership. Oke, baik. Jadi summative assessment. Menurut pendapat saya, summative assessment berperan penting dalam mengukur pencapaian akhir siswa setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran. Saya setuju dengan Harlan and Bloom bahwa metode ini digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Summative dapat mengukur kemampuan summatif, dapat membantu mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran dan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Summatif dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam memahami materi pelajaran. Dampak negatif dari summatif itu dapat menghasilkan tekanan pada siswa untuk mencapai hasil yang baik yang dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Dan juga summatif dapat mengabaikan proses belajar siswa dan hanya fokus pada hasil akhir. Mungkin itu saja. Terima kasih. I think that's all for explain about the material. Thank you for the listening. Be carefully. The last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.